Dan pemirsa, bagaimana kondisi timnas dengan tambahan duo naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji dan pengamat sepak bola M. Kusnaini atau Bungkus. Selamat sore Pak Sumarji. Bungkus, apa kabar? Selamat sore, Ya, Alhamdulillah. Baik, selamat saya ke siang Pak waktu Sumarji terlebih Bahrain. dahulu. Pak Sumarji, Ya, bagaimana kondisi mental dan fisik dari para pemain timnas, terutama debut dari dua pemain naturalisasi Hilgers dan Reinders? kalau kondisi para pemain secara keseluruhan itu cukup baik ya, cukup bugar dan latihan kemarin 26 pemain kondisinya sangat baik semuanya dan saya lihat semuanya memang sangat menantikan pertandingan Mhm. dikarenakan kan memang kita tahu bahwa di Bahrain ini ada cerita yang mungkin dulunya kurang enak begitu karena timnas Indonesia katanya pernah dikalahkan 10-0 atau berapa gitu sehingga Oke. anak-anak pada tertarik sekali dengan adanya informasi itu. Mudah-mudahan sih kalau kita lihat kondisi sangat baik dan insya Allah anak-anak pasti akan bermain all out. Ya, ada statistik yang buruk pernah kalah 10-1 begitu ya. Pak Sumarji, dengan kedatangan Hilgers dan Reinders ini yakin akan memperkuat timnas malam nanti. Oh iya pasti kehadiran Mes dan Eliano memang cukup baik ya, dikarenakan kan satu kebetulan juga posisi yang bakal ditempati kan juga itu biasa ditempati Mhm. sama Justin. Justin juga kondisinya sedang cedera. Oke. Dengan demikian kan kita semakin kuat ya di pertahanan Mhm. dan kedua pemain yang sudah bergabung kemarin juga sudah ikut latihan bersama teman-temannya dan saya melihat chemistry-nya juga cepat nyambung dan saya tetap berikan motivasi ke kedua pemain supaya cepat bisa menyesuaikan diri dengan tim dan bisa membuat suasana di tim itu lebih happy, anak-anak semuanya nyaman dan chemistry cepat terbangun sehingga ke Oke. depan akan semakin kuat lagi dan semakin baik keberadaan timnas kita. Oke, Pak Sumarji, kondisi terakhir Martin Pas setelah cedera bagaimana? Apakah malam ini akan diturunkan? Oh, kok jadi kalau Martin kan baru akan datang, akan tiba itu kan nanti ntar lagi nih jam 2 waktu jam 2.40 waktu Bahrain ya. Mhm. Baru datang nanti akan dilihat dulu oleh tim dokter dan tadi pada saat eh, meeting siang itu sudah disampaikan beberapa hal Ya. terkait dengan rekomendasi medis yang Mhm. sudah dikirimkan dan koordinasi dokter timnas dengan dokter klubnya Ya. Martin sehingga kondisi itu kita sudah bisa sedikit tahu tetapi kan kita kepingin tahu benar nanti ketika dia datang langsung akan kita lihat kondisinya Sejauh tetapi ini cukup kalau parah, Pak Sumarji. enggak parah kok Martin enggak parah bisa insya Oke. Allah bisa main lah insya Allah Oke. bisa main. Baik, saya ke Bungkus. Bungkus, apa yang menjadi catatan untuk timnas bisa mengalahkan atau memperoleh poin melawan Bahrain malam nanti? Iya, yang pertama tentu kita juga perlu sama-sama memahami bahwa masuknya dua pemain baru tidak otomatis membuat kekuatan Indonesia ini berubah 180 derajat ya, tidak otomatis. Jadi Mhm. mungkin di tanah air ini publik melihat kehadiran Miss Hilger kemudian Eliano seolah-olah membuat kita ini sekarang levelnya sudah sebanding dengan Jepang, dengan Korea. Tidak Aha. otomatis demikian. Bahkan pemain sekualitas Miss yang memang pernah bermain di kompetisi antar klub Eropa berhadapan dengan tim sekelas MU Mhm. pasti juga butuh adaptasi ketika bergabung dengan timnas. Begitu juga dengan Eliano. Makanya kalau saya mungkin tidak terkejut, misalnya ya, Sintayong tidak langsung memainkan mereka sebagai starter. Saya tidak terkejut. Ya. Karena memang semua pemain, sehebat apapun ketika masuk tim pasti butuh adaptasi. Hanya saja memang kondisinya agak khusus karena di lini belakang kita kehilangan Justin Hubner. Karena itulah mungkin Miss bisa main sejak awal. Tidak mustahil dia main sejak awal. Meskipun umumnya kalau pemain baru itu tidak otomatis langsung main sebagai starter, tapi pelatih akan memberi kesempatan melihat dulu adaptasi. Tapi itu tadi semuanya akan bergantung kepada kondisi terakhir, Ya. bagaimana pemain-pemain yang lain dan kalau dibutuhkan tidak mustahil main sejak awal.
Adaptasi apa yang paling berat untuk pemain baru ini? Bungkus, tadi kan Pak Sumarji menyebut kalau secara chemistry sudah baik dan lain-lain begitu. Ya terutama sih kalau dalam permainan kan pasti adaptasi taktik ya. Cara mainnya di tim nasional itu pasti berbeda dengan cara main di level klub. Apalagi tidak semua pemain ini berasal dari kultur sepak bola yang sama. Tidak semuanya main di Belanda. Ada yang main di Belanda, ada yang main di Belgia, ada yang main di Malaysia, ada yang main di Liga Indonesia. Itu semua memiliki perbedaan-perbedaan dan itu tentu butuh waktu untuk adaptasi. Apalagi latihan yang dijalani kan juga belum terlalu lama. Jadi kalau tim nasional itu beda dengan klub karena biasanya ngumpulnya cuma 2-3 hari main. Dan itu membuat pemain butuh kecerdasan, butuh kepintaran untuk segera beradaptasi. Baik, secara perolehan poin sementara Bungkus, berapa skor yang harus didapatkan timnas Indonesia malam nanti? Apakah kita harus menang atau seri saja cukup? Kalau saya lebih berharap kita juga realistis terhadap perjuangan pemain ya. Jadi kalau saya tidak ingin membebani pemain dengan mengatakan harus meraih 2 kemenangan kalau mau lolos, nggak begitu. Kalau menurut saya yang terpenting itu pemain bisa beradaptasi dulu 2 pemain baru ini dengan baik, bisa menampilkan permainan terbaik. Mudah-mudahan bisa bawa pulang 1 poin dari Bahrain dan 3 poin dari China. Mudah-mudahan ya, dengan catatan kalau adaptasinya berjalan dengan baik. Oke, baik. Saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji menanggapi persoalan adaptasi ini yang disampaikan Bungkus, tanggapan Anda? Iya, kalau kita berbicara adaptasi dari 27 kemarin 26 hadir, 24 saya kira sudah boleh dikatakan cukup bagus ya, cukup bagus dikarenakan kan memang anak-anak sudah relatif kenal lama dan sudah beberapa kali main bersama-sama gitu. Tetapi yang harus kita ingat bahwa memang di sepak bola itu namanya chemistry itu kan memang butuh waktu ya, tidak langsung ujuk-ujuk gitu, memang. Tapi kita tahu bahwa skuad yang ada saat sekarang ini kan boleh dikatakan terbiasa bermain di luar di Eropa ya, terbanyak ya kalau dibanding dengan kalau kita ngomong berbicara realnya kan daripada bermain di liga kita kan lebih banyak bermain di Liga Eropa, sehingga kami punya keyakinan ketika para pemain ini dikumpulin seperti ini, walaupun hanya selang waktunya cukup singkat, cukup pendek, ya pastinya sih insya Allah bisa cepat ini ya menyatu dan cepat bisa menyerap taktik apa yang disampaikan oleh pelatih. Dan kalau saya lihat di lapangan sih cukup baik ya, cukup bisa menerima apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong, baik dari sisi taktik, sisi yang lain-lain, sehingga kalau dilihat kondisi ini sebenarnya cukup menggembirakan. Saya kira itu. Oke, tapi dari pengalaman dengan pemain-pemain naturalisasi sebelumnya, Pak Sumarji, bagaimana strategi yang diterapkan oleh manajer, oleh coach, dan juga tim untuk bisa mempercepat proses adaptasi ini? Saya kira kalau adaptasi itu memang butuh proses, tetapi kebetulan di kita ini sudah terbiasa, boleh dikatakan hanya kumpul 4 hari saja kita intensitas ketemunya kan cukup padat ya. Mulai dari pagi kita sudah harus makan breakfast bersama, di situ kita sudah terbiasa berinteraksi. Selanjutnya program-program jadwal yang ada mulai dari meeting tim panjang lah. Jadi boleh dikatakan walaupun hanya beberapa hari, tetapi karena intensitas ketemunya itu cukup sering, ya itulah yang membuat chemistry di antara para pemain itu cukup baik. Di samping itu juga kan upaya-upaya yang kita lakukan di tim itu kan macam-macam tuh untuk bisa mengakrabkan mereka dengan suruh nyanyi terus diikuti yang lain. Ya hal-hal candaan-candaan yang lain memang selalu dimunculkan sehingga kebersamaan itu cepat ada dan timbul di antara para pemain. Karena memang salah satu cara supaya kita solid itu kan memang harus lebih kenal lebih dekat dan juga kita tahulah masing-masing, sehingga itu sebagai modal yang terbaik yang dimiliki oleh tim kita saat sekarang ini. Oke, baik. Saya ke Bungkus. Bungkus, prediksi Anda seperti apa line up kita malam nanti dan juga siapa saja pemain yang kira-kira ini bisa menjadi bintang pada laga melawan Bahrain?
Iya, jadi kalau line up itu biasanya ditentukan pada saat kondisi terakhir ya. Misalnya contoh penjaga gawang, kan harus dilihat dulu Martin Pas ini kondisinya seperti apa ya. Ya. Meskipun kita tahu kualitas dia bagus, kalau memang cedera tentu tidak mungkin dipaksakan. Tapi kalau dia siap, saya pikir Martin Pas di bawah Mister Gawang. 3 di belakang mungkin akan sedikit berubah karena tidak mainnya Justin. Boleh jadi mungkin ya menurut dugaan saya, Coach Sintayong akan memasang di kanan Rizky Ridho, di tengah Jai Ijes, di kiri mungkin Miss Hilger. Nah yang menarik di tengah mungkin ya, kombinasinya biasanya Sintayong memasang pemain yang punya kemampuan bertarung cukup baik untuk mendampingi Tom Hai ya. Kalau Iya. Tom Hai dimainkan sebagai starter, biasanya pendampingnya itu Nathan kalau dugaan saya. Kemudian di kiri seperti biasa ada Calvin Verdong. Nah di kanan ini menarik, persaingannya cukup ketat karena Asnawi sekarang main rutin juga di klubnya, performanya lagi bagus. Jadi bisa jadi Asnawi dan Sandy Walsh itu boleh jadi satu di antaranya harus siap duduk di bangku cadangan. Di depan mungkin Ragnar bersama Rafa tetap menjadi pilihan utama. Nah sekarang di kanannya tergantung kondisi Witan. Apakah Witan cukup fit? Karena Witan terakhir kan sempat agak cedera. Ya. Kalau Witan cukup fit, mungkin Witan masih akan lebih dulu dimainkan dibanding Eliano. Oke. Tapi kalau Witan tidak cukup fit, mungkin tidak mustahil Eliano main sejak awal. Jadi semua bergantung ke kondisi memang. Oke, Bungkus, dari melihat karakteristik pemain Bahrain, ini apa saja yang perlu diwaspadai selain mungkin fisik ataupun mentalitas dari para pemain Bahrain, kemudian juga bagaimana supaya kita bisa unggul karena ada pengalaman buruk mungkin kita pernah kalah telak dengan Bahrain. Iya. Jadi Bahrain ini kan sebagian besar pemainnya berasal dari klub yang sama, dari klub yang bermain di liga lokal ya, dari Al Rifa dan Al Muharraq itu rata-rata main dari 2 klub itu. Ada juga memang yang bermain di luar Bahrain tapi di klub di sekitar Timur Tengah. Jadi mereka memiliki kolektivitas yang baik, itu yang menguntungkan mereka karena mereka sudah cukup lama juga bermain. Di lini depan juga mereka punya pemain yang capsnya tuh rata-rata sudah di atas 30 ya. Nah yang menarik barangkali dari pemain yang bermain di lini depan, belum ada satupun yang jumlah golnya di atas 10. Rata-rata baru 9, baru 7, baru 6, meskipun capnya sudah banyak. Jadi artinya secara produktivitas gol, Bahrain tuh kali ini tidak memiliki striker yang betul-betul menakutkan. Sementara kita punya lini pertahanan yang mampu menahan imbang Australia tanpa gol, mampu menahan imbang Arab Saudi dengan hanya kebobolan 1 gol. Artinya pertahanan kita cukup kuat, mudah-mudahan bisa jadi modal untuk menahan gempuran Bahrain. Oke, kita ada modal yang baik untuk bisa menahan gempuran Bahrain. Doa terbaik untuk skuad Garuda, semoga bisa mengalahkan Bahrain dan mendapatkan hasil terbaik di atas ekspektasi bahkan. Terima kasih banyak Pak Sumarji dan Bungkus atas waktunya. Sama-sama. Telah memberikan perspektifnya di ini sore. Sehat selalu. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Kita pemirsa, kita kembali ke iNews Sore. Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dirinya langsung pulang ke kediaman pribadinya di Solo pada sore harinya. Terkait kemungkinan mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di 20 Oktober 2024 mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan akan memimpin dalam 5 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Prabowo, dirinya akan pulang ke kediaman pribadinya di Solo pada sore harinya. Dirinya juga mengatakan keinginan sederhananya untuk beristirahat setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Mengenai kemungkinan dirinya mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. hadirin Tanggal 20 Oktober Pak, tanggal 20 Oktober Bapak akan pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan Pak, setelah pensiun, setelah lagi menjabat Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan Pulang ke dilakukan, Solo Bapak? dulu. Liburan Pak. Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Sementara itu pemirsa, rumah pensiunan Presiden Joko Widodo di kawasan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah saat ini masih dalam proses pembangunan. Sejumlah pekerja terlihat masih menyelesaikan pembangunan rumah yang berlangsung sejak bulan Juli 2024 lalu. Rumah berdiri di lahan seluas 12.000 meter persegi. Rumah ini diberikan oleh negara kepada calon mantan presiden sebagai hadiah. Pemberian rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka dan telah menahan 6 orang tersangka lainnya. KPK mengamankan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbiri Nur sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Namun Syahbiri Nur belum berhasil ditangkap dan KPK masih melakukan pengejaran terhadap dirinya. KPK telah menahan 6 orang tersangka termasuk pihak swasta karena terbukti melakukan dan menerima suap. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan. Hanya kemudian disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama saudara SHB, 2 saudara SUL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio meminta seluruh jajaran pengurus Partai Perindo aktif merangkul generasi muda untuk berkecimpung di dunia politik. Melalui berbagai kegiatannya, Partai Perindo dapat melibatkan anak-anak muda untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya dalam berpolitik. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio disambut hangat jajaran pengurus dan kader DPD Partai Perindo Kota Solo. Angela yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini langsung meninjau suasana kantor DPD Partai Perindo Solo, termasuk tempat penyimpanan batik yang siap dipasarkan. Angela meminta kepada seluruh pengurus untuk melibatkan dan merekrut anak muda yang menguasai media sosial agar batik yang dimiliki DPD Partai Perindo Solo bisa laku terjual secara masif. Di belakang sudah mengerjain TikTok Shop. Nah, ini artinya Bu Ketua dan seluruh jajaran sudah melihat ada peluang untuk menggarap generasi muda. Jadi mungkin baru tergarapnya di sisi untuk mendapatkan pemasukan supaya bisa menjalankan organisasi, tetapi menurut saya ini bisa kita karyakan lebih lagi. DPD Kota Surakarta harus senantiasa menjaga solidaritas, bisa menjaga integritas dan juga kekompakan dari semua pengurus dari jajaran DPD, DPC sampai DPRD dan juga sayap-sayap partai. Dengan melibatkan anak muda di setiap kegiatan, Partai Perindo optimis mampu merangkul kalangan muda agar berkontribusi lebih dalam membangun bangsa ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Untuk kali kedua, pemirsa, PT PLN Persero menggelar Lomba Lari PLN Electric Run 2024 di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, bertema Power Up Togetherness. Ajang ini bertujuan mengurangi emisi karbon serta menggalakkan penggunaan energi terbarukan. Komitmen untuk bersinergi dengan masyarakat terus digalakan PT PLN Persero, salah satunya dengan menggelar PLN Electric Run 2024. Acara digelar Minggu pagi di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ajang lari ini diikuti ribuan peserta dengan jumlah 3 kategori, yakni Half Marathon, 10K, dan 5K, dengan total hadiah lebih dari 700 juta rupiah. Bahkan pemecah rekor National Half Marathon mendapatkan hadiah kendaraan roda 4. Electric Run tahun ini tak lain bertujuan menggalakkan transisi energi dan mengurangi emisi karbon sebagai salah satu gerakan masa depan hijau berkelanjutan. Bahwa ini adalah kita sedang menghadapi transisi energi. Tadinya energi yang berbasis pada fossil fuel ke depan akan bergeser menjadi energi yang berbasis
energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Ini kita menyediakan hadiah bagi yang breaking record, national record di half marathon mendapatkan mobil listrik. Tetapi juga kita ada hadiah dengan jumlah hampir 1 miliar begitu. Kemudian ada motor listrik dan lain-lain. Sejumlah inisiatif dilakukan PLN dalam PLN Electric Run 2024. Di antaranya pemberian bibit tanaman kepada peserta, serta penggunaan fuel cell generator green hydrogen sebagai sumber listrik sebagai komitmen mengurangi emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan. Dari Tangerang, Banten, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Sore akan dilanjutkan dengan rekan saya Diandra Mukni. Selamat sore Diandra, ada informasi apa lagi di iNews Sore? Selamat sore Valeri dan juga pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai merayakan hari ulang tahun ke-64 Cawagup nomor urut 3 Rano Karno syukuran dengan warga. Selain memotong tumpeng, Rano juga menyiapkan sembako murah untuk warga Lebak Bulus. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.